Oke, di video kali ini kita akan buat video terkait dengan preview Liga Inggris yang mana di akhir pekan nanti akan dilaksanakan beberapa pertandingan di malam Minggu dan malam Senin. Yang pertama itu ada ya setengah big match. Gitu. Aku nggak bisa bilang big match karena kedua tim masih dalam masa transisi, dalam masa membangun squad untuk menemukan permainan terbaiknya kayak gitu. Nah, yang pertama itu ada MU melawan Tottenham Hotspur. Ya, gimana ya, pertandingan sebelumnya MU itu bermain sangat jelek sampai aku bilang yang bisa menjadi striker MU itu cuma satu, yaitu malaikat kayak gitu. Karena kalau kita berharap dengan Højlund dengan tidak adanya kreativitas di tengah, ya sama aja bohong, karena kreativitas MU itu cuman berasal dari seorang Bruno Fernandes. Bruno Fernandes juga bukan tipe pemain yang dribbling. Dia adalah tipe pemain yang lebih suka memberikan umpan-umpan dan lebih sering protes ke wasitnya daripada bermainnya kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya permasalahan MU itu sangat pelik kayak gitu. Ya Onana sudah dibeli ya, which is bagus. Kalau nggak ada Onana mungkin pertandingan kemarin mungkin MU udah kalah. Mungkin 3-4-0. Aku nggak heran MU kalah kemarin kalau Onana nggak main sebagus itu. Dan juga tujuan dibelinya Onana itu adalah agar distribusi bolanya itu lebih baik daripada musim-musim sebelumnya ketika De Gea yang ada di bawah Mister kayak gitu. Cuman yang jadi permasalahan lagi adalah dari kiper sudah bagus distribusinya, cuman dari back ke depan itu distribusinya mentok karena Mason Mount nggak bisa diandalin, dia ngampas terus main. Aku nggak, selama dia di MU aku nggak pernah melihat dia bermain bagus dari pramusim sampai sekarang. Dia tidak pernah bermain bagus ya itu. Jadi ya menurutku kasih dia kesempatan untuk pertandingan nanti. Kalau masih jelek lagi ganti aja dengan Eriksen, karena di musim lalu Eriksen sudah membuktikan bahwasannya dia bisa bermain secara tim di MU kayak gitu. Sedangkan Tottenham itu kemarin melawan siapa ya Tottenham? Aduh aku lupa pula. Tottenham di pertandingan kemarin, yang minggu kemarin mereka menurutku bermain sudah cukup bagus dibandingkan era Conte kayak gitu. Kalau Conte kan memang permainannya adalah counter attack. Kalau yang pelatih yang terbaru ini yang berasal dari Yunani itu lebih ke possession ball sih, cuman masih kagok cara mainnya gitu, lebih banyak ngandelin crossing, apalagi mereka sudah kehilangan Harry Kane kayak gitu. Ya kali si Richarlison bisa diandalkan 38 match kayak gitu. Kemarin juga Richarlison nggak bisa berbuat apa-apa karena dia bakatnya itu cuma segitu, mentok nggak akan sampai Harry Kane kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi mereka baru kali ini aku melihat Spurs itu bermain pendek, kaki ke kaki, jarak pemain itu dekat, mereka berani ngurung lawan kayak gitu loh. Cuman ya kembali lagi mereka tidak punya finisher dan juga kualitas pemainnya itu ya gitu-gitu aja. Jadi menurutku kalau pertandingan ini siapa yang akan menang? Ya feelingku kalau misalnya MU bisa bermain lebih bagus dari yang kemarin karena MU tidak kehilangan satupun pemain intinya. Ya menurutku MU akan bisa menang dengan catatan mereka tidak bermain sejelek kemarin kayak gitu loh, ngerti nggak? Oke, yang kedua itu ada Bournemouth melawan Liverpool. Bournemouth aku jujur aja nggak pernah lihat mereka bermain, cuma tidak begitu impress yaitu ya. Aku akan langsung ke Liverpoolnya aja. Nah Liverpool di pertandingan kemarin melawan Chelsea mereka bermain jelek dan Chelsea-nya juga bermain jelek kayak gitu, ngerti nggak? Jadi permasalahan Liverpool itu adalah lini tengahnya itu banyak digembosi. Hendo pergi, Fabinho pergi. Ya kali mengandalkan Curtis Jones, Harvey Elliott gitu. Thiago-nya lebih banyak cederanya daripada mainnya kayak gitu. Mainnya cuma 3 kali terus cederanya sampai 35 kali kayak gitu. Ngerti nggak? Jadi ya yang di tengah dipakai siapa? Cuman Szoboszlai dan juga McAllister kayak gitu, dan juga Gakpo yang dipaksa untuk bermain sebagai di belakang striker kayak gitu. Nah, permasalahan Liverpool lainnya adalah mereka tidak. Nah, gini. Klopp itu berusaha untuk menjiplak apa yang dilakukan oleh Pep di City, yaitu dengan menerapkan 3-2-4-1 ketika menyerang, dengan Trent Alexander-Arnold itu masuk ke tengah sebagai DM mendampingin either McAllister ataupun Szoboszlai gitu. Ya cuman yang jadi permasalahan adalah ketika mereka di counter attack dari sayap sebelah kanan si Arnold itu selalu kelihatan lobangnya gitu. Lobangnya itu selalu kelihatan. Coba deh perhatikan, misalnya nanti malam besok di kantor sama Bournemouth, pasti Bournemouth banyak incer counter dari sebelah kanan pertahanan Liverpool karena di sebelah kanan itu tidak ada pemain yang menutup
menutup. Kalau di City, kalau yang masuk ke tengahnya itu Stones, itu si Stones akan si Rodri akan menutup. Begitu juga kalau Walker yang masuk ke tengah, maka si Rodri akan menutup di sebelah kanan. Jadi artinya permainannya cair. Nah, sedangkan di Liverpool yang menutup itu siapa? Yang menutup itu adalah Konate ya gitu. Nah, sedangkan Konate itu tidak seluas Rodri ketika bermain kayak gitu loh. Jadi banyak di counter attack lewat dari sayap sebelah kanan itu kayak gitu loh. Jadi kalau menurutku ya kalau Liverpool smart atau si klubnya smart sih, menurutku dia harus meninjau ulang terkait dengan pemain yang dipilih kayak gitu loh. Nah, selanjutnya itu adalah West Ham versus Chelsea. Nah, ya bisa dibilang derby London juga kayak gitu. Chelsea, West Ham dulu. West Ham ini kalau menurutku ya, mereka setelah kehilangan Declan Rice dan juga mungkin akan kehilangan Paqueta. Ya, David Moyes. Cara main dia kick and rush. Cuman di beberapa pertandingan aku melihat mereka bermain sangat alot, mereka bermain sangat rigid kayak gitu. Ya, karena pelatihnya David Moyes tahu sendiri. Dia adalah orang Britania Raya, jadi ya mainnya pasti kayak gitu-gitu aja. Kalau Chelsea, ini tim yang paling tidak memiliki visi di dunia kalau aku bilang, beli pemain asal-asalan. Kalau ada orang yang ngebit satu pemain, mereka timpa bid, ketika dibid lagi mereka akan timpa bid. Jadi aku nggak tahu tujuan mereka beli itu. Kelihatan bahwasanya di pertandingan melawan Liverpool mereka memang bagus di 20 menit awal mereka pemain bagus, cuman ya masih gago mainnya gitu loh, masih loak karena banyak crossing kiri kanan. Chilwell diharapkan untuk cetak gol, ya nggak mungkin kayak gitu. Cuma terus ini si Jackson diharapkan mencetak ya 20 gol mungkin di musim ini, ya mustahil gitu karena pemainnya itu sama. Apalagi mereka sudah datangkan Caicedo, sudah mendatangkan Lavia. Aku mau lihat gimana nih si Lavia dan Caicedo, bisa nggak mereka padu dengan, atau bisa nggak mereka mengangkat Chelsea untuk lebih jauh lagi. I don't think so kayak gitu. Mungkin Caicedo bagus tapi tidak sebagus yang orang pikir-pikirkan gitu ya, biasa aja kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya kalau menurutku pertandingan ini akan menjadi pertandingan mungkin cukup membosankan karena kedua tim tidak memiliki kreativitas di dalam timnya. Di Chelsea yang bisa jadi kreator itu adalah cuman Enzo seorang, yang lainnya nggak ada kayak gitu, karena pemain lainnya itu sama, banyak ngandelin otot, sedikit otaknya kayak gitu loh, ngerti nggak? Oke, yang selanjutnya itu ada Manchester City melawan Newcastle. Nah, ini pertandingan ini kayaknya aku akan nonton nih, karena pertandingan jam berapa ya? Jam 2 ya, jam 2 malam ya kalau nggak salah. Terus aku mau lihat gitu di pertandingan pertama, Newcastle itu kan bantai Aston Villa 5-1 atau 5-0. Aku melihat apakah Newcastle bisa, nggak usah 5-0 deh, bisa nggak mereka menahan imbang City kayak gitu. Aku mau lihat sejauh mana si Eddie Howe bisa melawan Pep dengan 3-2-4-1-nya Pep gitu. Tapi walaupun begitu, Pep juga sekarang masih bermainnya itu masih sedikit loak lah gitu, karena mereka kehilangan, sekali lagi aku bilang, aku sering ungkapin ini, kehilangan Gundogan itu sangat terasa, kehilangan Mahrez itu mungkin tidak cukup terasa, teman. Kehilangan Gundogan ini sangat berarti bagi si Pep gitu. Banyak pemain yang sudah dicoba kayak gitu. Seperti kemarin di pertandingan pertama yang apalagi De Bruyne cedera gitu. Pemain yang diproyeksikan untuk menutup itu ya Bernardo Silva ataupun Foden ataupun Alvarez ditaruh ke tengah. Di kanan mungkin akan si Cole Palmer gitu ya. Palmer iya kali dia bisa diharapkan 38 match untuk terus bermain bagus, sementara dia masih anak muda kayak gitu. Jadi Newcastle ini bermainnya itu kan sebenarnya cara bermain Newcastle itu bisa mengalahkan si Manchester City karena mereka bermainnya long ball. Karena kalau mereka paksa bermain dari bawah, mereka akan keteteran menghadapi pressing ketat dari pemain-pemain City. Jadi kalau menurutku ya memang Eddie Howe itu memang harus terus melakukan long ball dengan catatan long ball yang terukur, kemudian pemain second lainnya atau second ballnya itu siap untuk menerima bola kayak gitu loh. Oke, itu dulu konten kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang gak suka gak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.